Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, Ibu De Lumenggal. Nah, topik kita hari ini adalah mengenai teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Nah, dari kata teks berarti ini berupa tulisan, berbentuk tulisan. Nah, ada LHO atau laporan hasil observasi. Nah, kalau namanya laporan berarti setelah dikerjakan. Nah, apa yang telah dikerjakan? Observasi atau pengamatan. Nah, coba diperhatikan pada gambar. Nah, di situ ada beberapa orang atau beberapa kelompok orang sedang melakukan pengamatan pada objek tertentu di daerah pantai. Kira-kira apa yang mereka amati? Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, intinya bahwa teks LHO itu berisi laporan atas pengamatan terhadap sesuatu yang diamati. Berbentuk teks, ya, laporan hasil pengamatan dalam bentuk teks. Nah, dalam kegiatan observasi itu ada kegiatan pengumpulan data ataupun informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Baik, itu tadi mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Sudah saya simpulkan juga tadi. Nah, istilah lain dari laporan hasil observasi ini disebut juga dengan teks klasifikasi. Nanti karena di dalam teks laporan hasil observasi itu ada pengklasifikasian atau penggolongan, pembagian, ya. Nah, kemudian teks LHO atau teks laporan hasil observasi ini mirip dengan teks deskripsi karena sama-sama menceritakan atau menggambarkan secara detail, ya. Hanya saja kalau teks LHO atau laporan hasil observasi itu bersifat umum atau universal, sedangkan kalau teks deskripsi itu bersifat unik atau individual. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Artinya objektif, fokus pada hal yang diamati, bukan subjektif. Misalnya istilahnya kita melihat sebuah objek atau sebuah benda, kita menceritakan apa adanya, apa yang kita lihat di sana. Tidak menurut pendapat kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri-cirinya, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, makanya nanti teks LHO atau teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur tersendiri, sistematika tersendiri. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya, teks LHO tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, itu tadi berhubungan dengan tidak subjektif. Nah, yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Oke, selanjutnya ini tadi dari salah satu ciri teks LHO bahwa informasi dalam teks laporan itu merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Jadi apa yang kita lihat di lapangan, apa yang kita lihat pada objek tertentu, itulah yang kita laporkan, kita tuliskan dalam bentuk laporan. Nah, objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Baik, yang ketiga, bagaimana cara kita meringkas sebuah teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kita harus membaca dulu isi teksnya. Jika kita sudah membaca sebuah teks laporan hasil observasi, kita pahami isinya. Setelah kita pahami,
kita dapat menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, setelah itu barulah kita kembangkan pokok-pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini kita lihat judulnya struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, dari struktur atau sistematika, struktur itu dapat dikatakan sebuah bentuk. Bagaimana bentuknya, penyusunannya? Ada 3 bagian. Lihat sini, ini ada 3 bagian. Saya umpamakan bahwa struktur dari teks LHO itu adalah 3 kotak ini. Ada warna orange, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, yang orange ini misalnya di awal paling atas itu disebut nanti dengan pernyataan umum. Nah, yang kedua, yang kuning itu disebut dengan deskripsi bagian. Yang ketiga, hijau itu disebut dengan simpulan. Apa saja isinya? Nah, di sini kebetulan tidak saya buat dalam PowerPoint-nya. Nah, di dalam pernyataan umum biasanya berisi hal-hal umum mengenai suatu objek yang akan diamati, misalnya definisi-definisinya, apa itu apa pengertiannya, kemudian pengenalan, ya, pengenalan. Kemudian tadi di bagian kedua atau kuning adalah deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian dapat kita kenalkan bagian-bagiannya. Nanti akan saya buat sebuah contoh bagian-bagiannya, penggolongannya. Dan yang ketiga adalah hijau, itu artinya simpulan. Ya, misalnya kita membuat penelitian mengenai tadi di pantai, ya, misalnya ikan, ya, tadi ada gambar pantai, kita buat misalnya penelitian mengenai ikan. Nah, kalau misalnya di bagian pernyataan umum, berarti kita mengenalkan secara umum dulu ikan itu apa, ya, ikan itu apa, kemudian di mana saja kita dapat menemukan ikan, nah gitu. Nah, kemudian masuk ke kuning, tadi adalah bagian deskripsi bagian, ya, itu mengenai pengklasifikasian atau detail-detailnya. Berarti kita jelaskan misalnya anatomi tubuh ikan, misalnya bagian kepala, ke badan, ekor, kemudian bagian pencernaannya, alat pernapasan, dan selanjutnya. Nah, kemudian ke pernyataan umum itu berupa kesimpulan atas apa yang sudah kita amati, bisa ke hal-hal apa saja yang sudah atau manfaat-manfaat apa saja yang sudah kita dapat dengan pengamatan tersebut, itu masuk ke simpulan. Nah, seperti itu untuk struktur. Nah, kemudian kaidah kebahasaan. Nah, kebahasaan teks laporan observasi itu ya tentunya tadi bersifat ilmiah, ya, karena bersifat objektif tadi, berarti bersifat ilmiah. Kemudian banyak menggunakan kata verba, kata kerja, yang tentunya juga banyak menggunakan bahasa teknis, ya, keilmuan dan teknis berhubungan dengan objek yang diamati tadi. Ya, nah kemudian yang terakhir, bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, menyusun teks laporan hasil observasi kalau secara umum sama saja dengan menyusun teks yang lainnya. Misalnya kita sedang menyusun teks narasi, teks deskripsi, teks argumentasi, dan selanjutnya mengarang istilahnya. Berarti yang pertama tentunya kita menentukan dulu tentang apa yang akan kita tulis. Kemudian kita mengumpulkan bahannya, kemudian membuat kerangkanya, kerangka karangan maksudnya, garis-garis besarnya. Kemudian kerangka karangan ini akan kita kembangkan menjadi sebuah tulisan yang utuh. Setelah menjadi tulisan yang utuh, menjadi tulisan yang sudah dikembangkan bentuk paragraf misalnya, maka kita periksa dulu atau kita revisi dulu naskah kita, perbaiki apa yang salah. Nah, kalau secara khusus ke dalam teks hasil observasi ini, berarti yang pertama adalah kita menentukan judul. Nah, kemudian masuk ke gagasan pokok atau gagasan-gagasan utama.
Itu sama saja dengan kalau di teks umum tadi katanya membuat kerangka tulisan. Nah, kalau di dalam teks laporan hasil observasi tentunya harus lebih berhati-hati karena di sini bukan karangan semata ya. Jadi masuk ke gagasan pokok atau gagasan utama. Selanjutnya diisi dengan gagasan-gagasan penjelas. Nah, sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, gagasan pokok atau gagasan penjelas itu tentunya disesuaikan dengan hasil pengamatan tadi. Nah, kemudian setelah itu gagasan pokok dan gagasan penjelas itu digabungkan, disusun menjadi satu paragraf, dikembangkan ya. Nah, kemudian setelah tersusun satu paragraf ataupun teks hasil observasi yang utuh, maka kita baca kembali, review kembali, direvisi ya, bagian yang salah itu diperbaiki. Ya, nah demikian pemaparan saya mengenai teks LHO atau laporan hasil observasi. Apabila ada hal yang masih kurang dimengerti, silakan ditanyakan di kelas Bahasa Indonesia ataupun di forum diskusi Google Classroom. Terima kasih.